Meraga sukma, dalam sistem keyakinan, digambarkan sebagai sebuah kondisi terpisahnya antara tubuh fisik dan sukma manusia, tapi tidak seperti orang mati, di mana tubuh fisik dalam kondisi tertidur. Proses meraga sukma bersifat sementara, dalam kurun waktu tertentu, dan sukma pelaku dapat kembali ke tubuh fisiknya ketika sudah dianggap selesai. Keluarnya sukma dari tubuh dilakukan untuk kepentingan tertentu, seperti diantaranya memasuki dimensi alam gaib tadi, memasuki dimensi bangsa jin, siluman, alam barzah, atau ke tempat tertentu di dimensi dunia. Keilmuan meraga sukma banyak digunakan oleh pelaku untuk melakukan semacam perjalanan spiritual. Ada banyak istilah yang digunakan untuk fenomena tersebut, seperti raga sukma, ngrogo sukmo, dan rogo sukmo. Secara global meraga sukma dikenal dengan sebutan astral projection atau proyeksi astral. Di Nusantara, meraga sukma banyak berkembang dalam keilmuan spiritual Jawa kuno, malah menjadi semacam tradisi yang disebut kejawen. Biasanya, untuk mencapai kemampuan meraga sukma, pelaku melakukan semacam ritual khusus, salah satunya latihan meditasi. Dalam tradisi kejawen, meraga sukma bertujuan untuk menjumpai sedulur papat dan kelima pancer. Sedulur papat kelima pancer ini disebut sebagai entitas yang hidup di dimensi astral. Eksistensinya muncul berbarengan dengan lahirnya manusia, menjadi bagian dari kehidupan yang berfungsi sebagai roh pembimbing atau penjaga. Bahkan jika terkoneksi dengan baik dengan kemampuan khusus, bisa diajak komunikasi. Meraga sukma disebut sebagai ilmu tingkat tinggi. Seseorang yang mampu melakukannya akan memiliki kesaktian. Dalam legenda Jawa, tokoh yang diceritakan menguasai ilmu tersebut banyak. Di antaranya yakni Sunan Kalijaga dan muridnya Ki Ageng Selo. Inilah yang kemudian membuat Ki Ageng Selo memiliki kemampuan tingkat tinggi berupa menaklukkan petir, dan ada banyak cerita lain terkait dengan meraga sukma. Raga sukma adalah perjalanan kesadaran sukma menuju ke semua tempat secara sadar. Sehingga untuk meraga sukma harus dihindari perjalanan sukma yang tidak disadari dan tidak dikontrol oleh kesadaran ruh. Apa ada perjalanan yang tidak disadari ruh? Jawabnya ada, yaitu saat seseorang mengalami trans atau kesurupan. Inilah tahap di mana perjalanan sukma atau jiwa tidak dikontrol sehingga kacau, bahkan jiwa bisa tersesat. Inilah bahayanya kalau perjalanan jiwa tidak dikontrol, maka seseorang itu akan mengalami kegilaan permanen. Kegilaan permanen ini sebenarnya bisa disembuhkan bila kita bisa menemukan kembali kemana sukma tersebut pergi. Namun sangat sulit menemukan kemana lepasnya sukma. Sangat sedikit orang waskita yang bisa menemukan jiwa yang tersesat ini agar kembali ke tubuh dan kesadaran fisik seseorang. Celakanya, kadang setelah kita menemukan kembali jiwa dan membawa masuk ke tubuh seseorang, sayangnya dia telah mengalami kerusakan jaringan saraf pusat otaknya. Jiwa atau sukma biasanya pergi karena berbagai hal, yaitu masalah cinta asmara, masalah hutang piutang, masalah lain sehingga jiwanya kacau dan tidak dikontrol oleh kesadaran ruhnya. Akibatnya, seseorang tersebut bisa jadi bunuh diri. Sesuatu hal yang harusnya dihindari oleh kita semua. Hanya dengan dekat kepada Tuhan Sang Pencipta, kita semua memohon agar dihindari dari kesulitan dan persoalan yang tidak ditemukan jalan keluarnya.
Salah satu cara memulai Raga Sukma adalah melalui mimpi saat tubuh kita tertidur. Kenapa melalui mimpi? Sebab mimpi adalah rasionalisasi pengalaman astral atau pengembaraan pikiran seseorang keluar dari tubuh fisiknya dan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap proses mental dari kesadaran fisik. Melalui mimpi akan terasa bagaimana jiwa adalah pengemudi sementara tubuh fisik kita adalah kendaraannya. Jadi sebenarnya, manusia itu mengalami Raga Sukma saat fisiknya tertidur. Jadi 90% manusia melakukan Raga Sukma saat tertidur. Sayangnya, dalam Raga Sukma mimpi kebanyakan orang tidak terkontrol oleh kesadaran ruh sehingga perjalanannya cenderung ke sana kemari sehingga tidak mampu dimaknai secara benar. Perlu disadari juga, tidak sembarang orang bisa sesuka hati meraga sukma. Adanya guru pembimbing sangat penting untuk memantau apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Jangan sekali-kali mencoba meraga sukma sendiri tanpa bantuan siapapun atau tanpa pantauan dari guru atau orang yang lebih mumpuni.